Halo Sobat Langit, kembali lagi di vlog Langit. Di video kali ini kita akan berbagi tentang tutorial untuk merakit drone FPV dari mulai awal sampai setting beta flight dan sampai terbang nanti. Di video ini nanti akan terbagi di beberapa part. Di bagian ini kita akan membahas apa aja yang diperlukan buat merakit drone FPV. Nah, untuk alat yang dibutuhkan itu yang pertama ada solder. Solder ini wajib. Kemudian ada pincet. Pincet ada yang ujungnya tajam dan juga ada yang ujungnya tumpul ya. Kemudian kita juga butuh tenol atau timah untuk solder, lalu alkohol untuk membersihkan sisa-sisa solder, dan juga sikat gigi. Nah, ini bisa sikat gigi baru ataupun bekas ya, boleh baru ataupun bekas, terserah. Kemudian ada gunting, terus ada, kita juga butuh obeng hex. Nah, ini obeng hexnya yang satu set ya, dari H1.5 sampai yang besar nih. Kemudian kita juga butuh flux supaya solderan kita nanti merekat dengan sempurna dari part yang disolder ke FC-nya ini. Kemudian kita juga butuh yang namanya smoke stopper. Nah, ini wajib untuk yang masih pemula ya. Ini wajib untuk yang masih pemula. Smoke stopper ini fungsinya untuk seperti shake-ring. Jadi nanti dihubungkan baterai, kemudian outputnya ini masuk ke FC. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak wajar, misalkan ada yang konslet, itu dia akan memutus arus dari baterai, jadi FC-nya aman. Kemudian kita juga butuh yang namanya multimeter atau avometer ya. Ini untuk mengetahui apakah solderan kita ada yang menempel atau tidak. Itu jadi sebelum kita colok baterai, kita pastikan semuanya aman gitu ya. Tidak ada yang menyambung antara plus dan minus. Itu kemudian itu tadi dari alatnya ya. Dari alatnya kita cukup itu aja Sobat Langit. Kemudian untuk bahannya, bahan untuk merakit drone FPV itu yang pertama kita butuh yang pastinya adalah frame. Nah, di sini saya menggunakan atau saya mau merakit drone kecil. Nah, ini bisa tergantung teman-teman ya, tergantung Sobat Langit mau merakit drone yang berapa inci. Untuk di sini saya mau merakit yang 16 mm, yaitu kita pakai Firefly 16. Jadi ini drone kecil banget. Bisa dibilang ini micin atau toothpick ya. Jadi di paket pembelian ini, di Firefly ini kita sudah dapat basic frame-nya. Kemudian kita dapat baut-baut. Kemudian kita dapat kanopi untuk tempat kameranya. Lalu ada strap baterai dan juga antena untuk VTX-nya. Ya, di sini ini juga strap baterai. Terus di sini kita dapat juga cover untuk kamera overlightnya. Nih, buat nanti dipasang di sini, gitu ya.
Kemudian yang terakhir ini kita juga dapat pelindung atau cover dari ujung framenya. Setelah frame, kita bisa memilih frame dari yang kecil sampai dengan yang 7 atau 8 inch yang besar ya. Jadi ada beberapa frame yang ada di FPV itu, mulai dari 16 mili, terus ada sandwhoop dan juga X-frame gitu ya. Sandwhoop itu ada yang dari 2 inch atau yang lebih kecil, ada yang 3 inch, ada yang 3,5 inch dan seterusnya gitu. Terus untuk X-frame itu juga ada yang kecil dan juga ada yang sampai 7 inch gitu Sobat Langit. Kemudian setelah frame kita juga butuh yang namanya receiver. Nah, receiver atau RX ya. Receiver ini biasanya kita gunakan yang 2,4 GHz ELS. Di sini saya gunakan dari produknya SpeedDB. SpeedDB Nano 2,4 GHz ELRS ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman transmitternya menggunakan ELRS, jadi beli RX-nya wajib yang ELRS gitu dan seterusnya. Kalau menggunakan TPS ya juga harus ininya juga yang TPS, begitu seterusnya. Itu RX. Kemudian setelah RX kita juga butuh yang namanya flight controller. Nah, flight controller itu atau yang biasa disingkat dengan FC ya. FC di sini saya menggunakan IO. Nah, di pasaran tuh banyak ya, banyak jenis FC ya. Ada F411, F405, F722 dan seterusnya gitu. Nah, di sini saya pakai yang F411 untuk tutik ya atau tiny whoop. Ini saya pakai dari produknya HAKRC ya, HAKRC F411. Wih, rada belibet iki. Jadi di sini dia terdapat 3 UART ya. UART itu bisa disebut dengan kata lainnya itu kayak universal itu, universal port. Jadi itu tempat dimana teman-teman nanti menambahkan GPS atau RX, eksternal RX atau apa namanya, atau bisa juga teman-teman menambahkan kompas dan lain-lain gitu. Itu nanti nempelnya di UART gitu ya. Jadi perhatikan juga ketika memilih flight controller itu, perhatikan jenis flight controllernya. Jadi misalkan teman-teman pengen nge-build 5 inch itu bisa pilih yang F405 atau F7 juga boleh gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Langit dan juga budget masing-masing gitu ya. Nah, terus juga harus diperhatikan diagonal dari lubang mountingnya itu disesuaikan dengan framenya ya, disesuaikan dengan framenya dan juga total keseluruhannya gitu. Jadi ini nanti kurang lebih akan menempel di sini seperti ini gitu ya Sobat Langit. Nah, kan seperti ini nanti kita tambahin dengan apa namanya, mounting, soft mounting atau damper gitu ya. Nah, di paket pembelian FG atau flight controller ini kita sudah mendapatkan yang namanya kapasitor nih. Kapasitor ini udah include ya, atau ELCO ya, elektronik kapasitor. Kemudian di sini sudah dapat kabelnya. Di sini kalau yang F411 itu dapatnya XT30 karena dia memang khusus buat yang tiny whoop ya, kecil ya. Kalau misalkan teman-teman belinya F405 yang buat 5 inch, ininya akan dapat yang XT60 biasanya. Jadi yang besar, ini yang kecil ya. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan dampernya. Ini ada 4 damper dan
Ini kita juga mendapatkan konverter dari USB micro ke Type C, teman-teman. Nah, ini juga nanti kita akan pasangkan ke situ ya, dari HAKRC gitu. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau pengen bertanya, boleh Sobat Langit tanyakan dari kolom komentar ya, komen-komen di bawah aja. Nanti kalau misalkan Sobat Langit ada yang pengen ditanyakan gitu, itu tentang FC ya, atau flat control. Oh ya, ini FC-nya ini saya pakai yang IO ya, atau all in one ya. Jadi ada dua jenis FC. Jadi teman-teman bisa memilih yang IO kalau untuk yang tiny whoop atau yang kecil ya, drone kecil. Atau kalau misalkan teman-teman pengen rakit yang 5 inch, itu teman-teman bisa pilih yang stack ya. Jadi ada dua, ada yang IO, ada yang stack. Nah, IO ini sendiri ada yang sudah built-in receiver atau RX ya. Kalau yang saya beli ini dia belum built-in receiver, jadi harus ditambahkan dengan receiver eksternal gitu ya, Sobat Langit. Nah, kalau yang stack itu FC sama ESC-nya dia terpisah gitu. Jadi stack itu ditumpuk ya, ditumpuk ini, nanti ada FC-nya sendiri, ESC-nya sendiri. ESC atau bisa disebut juga electronic speed controller ya. Nah, itu tentang FC ESC ya, Sobat Langit. Kemudian part selanjutnya itu yang kita butuhkan adalah motor. Nih, jadi motor kita butuh 4 pieces ya, 4 pieces. Nah, motor kita butuh 4. Motor ini juga ketika memilih motor kita juga harus mempertimbangkan ukuran dan juga KV-nya, teman-teman. Jadi di sini ada, kalau di sini saya memilih yang 1102 KV 9000 ya. Jadi ini lebarnya 11 mili, tingginya 0,2 mili atau 2 mili. Jadi dua angka di depan itu menunjukkan dia diameternya, kemudian dua angka di belakangnya itu menunjukkan tingginya. Jadi ini motor ini kecil ya, 11 mili, tingginya 2 mili, dan KV-nya 9000 gitu ya. KV itu menentukan motor ini kuat menahan sampai berapa S baterainya nanti gitu ya. Nah, itu ada tabelnya. Jadi misalkan di sini 9000 kV itu dia maksimal hanya sampai di 3S gitu, Sobat Langit. Jadi ini kita motornya pakai Happy model EX 1102 9000 kV ya. Jadi memang saya kebutuhannya untuk nge-build drone kecil tapi yang sudah bisa 3S gitu ya. Jadi nah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita butuh 4 pieces ya, atau 4 buah gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen merakit yang 5 inch gitu ya, itu ukurannya biasanya di 2207. Nah, KV-nya menyesuaikan, teman-teman pengen berapa S. Kalau 6S ya bisa pakai 1750 sampai 2000-an KV gitu, teman-teman. Motor sudah ada 4 biji ya, ada 4 biji motor sudah. Kemudian yang terakhir kita butuh yang namanya propeller ya, propeller. Nah, tanpa propeller nggak bisa terbang ya, drone-nya nggak bisa terbang. Jadi propeller ini juga wajib ya, teman-teman, Sobat Langit sekalian. Jadi propeller ini wajib. Di sini propellernya saya menggunakan yang 40 mm. Nah, karena ini drone yang kecil, jadi propellernya ukurannya hanya 40 mm gitu. Jadi Sobat Langit kalau propeller juga harus disesuaikan dengan framenya ya. Jangan sampai nanti Sobat Langit framenya 5 inch tapi propellernya
memakai yang 40 mili ya, nggak akan bisa terbang gitu ya. Nah ini juga harus disesuaikan. Jadi kalau di propeller ini dia juga ada kodenya nih 40 mm 16 11 gitu ya. Nah 16 ini dia melambangkan dia diameternya ini berapa, 1,6 kalau 16 ya. 11 ini pitchnya, biasanya pitchnya berarti di 11 gitu, pitch atau kemiringannya. Seperti itu sobat langit. Itulah yang kita butuhkan ketika mau merakit sebuah drone FPV. Nah, nanti untuk proses rakitnya kita akan lanjutkan di video yang kedua ya sobat langit. Jangan lupa untuk klik subscribe ya. Subscribe, komen, like, dan juga share sobat langit. Jadi biar nggak ketinggalan info tentang dunia FPV, aerial maupun tutorial dari vlog langit. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjut ke part yang kedua, yaitu kita akan mulai merakit drone Toothpick 16 mm dari Flywoo Firefly 16. Terima kasih. Bye bye.